Pada episode kali ini, Ista Dewata akan mengajak pemirsa mengunjungi dua pura yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, yaitu Pura Dalam Sakenan dan Pura Dalam Susunan Wadon. Pertama kami mengajak pemirsa menuju ke Pura Dalam Sakenan. Secara administratif, Pura Dalam Sakenan terletak di Pulau Serangan, Desa Pekraman Serangan, Denpasar Selatan. Pura ini dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor dan berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Denpasar. Dalam sejarahnya diceritakan setelah menanam atau memendam pancadatu di wilayah Gunung Tolangkir, Maharesi Markandeya langsung menuju ke arah barat yang menjadi Desa Taru sekarang. Kemudian beliau menuju ke daerah Serangan serta membangun perahyangan Pura Sakenan. Hyang Maharesi Markandeya membangun serta menata keberadaan desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan permohonan kesejahteraan hidup itu, menyebabkan segala jenis tumbuhan yang ditanam, baik yang ditanam di tegalan maupun sawah, semuanya tumbuh dengan subur. Itulah yang menyebabkan para pengikut beliau sangat taat dan sama-sama menciptakan kesejahteraan. Semuanya bersatu dan hormat kepada Sang Dwijaswara. Oleh karena demikian, asal-usulnya Sakenan itu, maka disebut juga Sadkayangan. Sejarah Pura Sakenan juga tak bisa lepas dari perjalanan orang-orang suci seperti Empu Kuturan dan Dangyang Nirarta. Datangnya Empu Kuturan atau Empu Raja Kereta dari Pulau Jawa ke Bali pada zaman pemerintahan Raja suami istri Sri Masula Masuli. Empu Kuturan banyak memperbaiki dan menata bangunan suci yang berada di Sakenan serta beliau mengajarkan Tattwagama. Pada saat Sri Aji Dalamwaturenggong memerintah, diceritakan datangnya seorang Brahmana Wangsa yang bergelar Ide Dangyang Nirarta turun di tepi pantai Kapurancak pada tahun 1411 Saka atau tahun 1489 Masehi. Dangyang Nirarta tiba di suatu pulau kecil yaitu Serangan. Akhirnya disitulah Dangyang Nirarta membangun pelinggi berupa bangunan suci di pura atau Kayangan Sakenan. Sakenan berasal dari kata sakya yang berarti dapat langsung menyatukan pikiran. Pura Sakenan yang dahulu di bawah naungan Kerajaan Gelgel, kemudian diempon oleh Raja Mengwi, karena Pulau Serangan dan wilayah di sekitarnya sampai Bukit Pecatu berada di bawah Kerajaan Mengwi. Putri Raja yang bergelar Gusti Ayubongan dipersunting oleh Raja Badung I Gusti Nguramade. Saat dinobatkan menjadi raja, gelar tersebut berubah menjadi Batara Sakti Pemecutan atau Betara Maharaja Dewata Pemecutan. Pura Sakenan diempon oleh Raja Badung
karena Raja Mangui mengibahkan daerah bagian selatan mulai Dalung Ganji sampai ke Bukit Pecatu, termasuk Serangan, termasuk bangunan suci yang ada di dalamnya, serta abdi atau rakyat sebanyak 500 kepala keluarga sebagai hadiah perkawinan. Batara Maharja Dewata Pemacutan juga memperistri putri dari Puri Glogor Tabanan dan beberapa orang selir dan semuanya mempunyai keturunan. Putra sulung yang lahir dari permaisuri dari Bongan Mangui bergelar Kiai Agung Gede Oka di Puri Kaleran Kawan. Adiknya yang kemudian bergelar Kiai Anglurah Pemacutan IV, beribu dari Glogor disebut juga Ida Muring Ukiran. Adiknya yang bergelar Kiai Agung Pamayun di Kesiman di sebelah timur sungai, serta salah seorang adiknya bergelar Sang Adi Hyang Anulus. Ada juga seorang adik putri yang kemudian dipersunting oleh seorang Brahmana dari Kriya Sanur, ada yang menikah ke Bangkalan Madura dan banyak lagi yang lainnya. Keturunan Ide Betara Sakti Pemacutan di Puri Pemacutan, semua sudah mendapat kedudukan dan sekaligus mendapat tugas menjadi penganceng, pengempon pura-pura yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Puri Agung Kesiman ditugaskan menjadi penganceng atau pengempon pura Sakenan. Semenjak pembagian tugas kepancengan atau kepengemponan itulah, maka mulai saat itu Puri Agung Kesiman menjadi penganceng atau pengempon pura Sakenan sampai sekarang. Yang menjadi penganceng atau pengempon pura dalam Sakenan ini adalah Puri Agung Kesiman, serta diempon oleh pengempon pura yang lunge atau datang ke pura dalam Sakenan yang waktu Pujawali berjumlah sekitar 2.000 kakak. Pemucuk pengayah berasal dari Desa Adat Pemogan, Desa Kepaon, Desa Serangan, dan Desa Adat Kelan. Pemangku di pura dalam Sakenan ini berjumlah 2 orang yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya. Tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura dalam Sakenan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan wewageran dan wuku, Pujawali di pura dalam Sakenan jatuh pada hari Sabtu Kliwon Ware Kuningan, bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Keunikan dari pura dalam Sakenan adalah letak dan struktur bangunannya yang kuno dan di utama mandala menuju ke Candi Gedong terdapat patung bawi atau babi.
Setelah berdharma yatra ke Pura Dalam Sakenan, kami mengajak pemirsa melanjutkan perjalanan ke Pura Dalam Susunan Wadon. Secara administratif, Pura Dalam Susunan Wadon ini terletak di Pulau Serangan, Desa Pekraman Serangan, Denpasar Selatan. Sejarah Pura Dalam Susunan Wadon ini tidak terlepas dari kedatangan seorang Mahapandita, guru besar agama Siwa Buddha bernama Empu Kuturan. Beliau datang ke Bali diperkirakan pada akhir abad ke-10. Datangnya Empu Kuturan atau Empu Raja Kereta dari Pulau Jawa ke Bali pada zaman pemerintahan Raja Dharmapatni Udayana Warmadewa pada tahun Saka 915 atau tahun 993 Masehi. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap pendirian Pura Susunan Wadon ini secara lengkap. Data yang dapat dikumpulkan melalui penuturan pemuka masyarakat, cerumangku pura, serta data-data pelinggi yang ada, pura ini diperkirakan berdiri pada akhir abad ke-10. Dalam kajian sastranya, rangkaian ini bisa ditelusuri dari kata Pura Susunan Wadon. Terdapat suatu pengertian Purusa, Pradana, dan Susunan Agung adalah lingga, yoni, dan Susunan Agung adalah tempat penyatuan antara Purusa dan Pradana. Penyatuan sang diri dengan Maharos sebagai asal mula setiap makhluk hidup, pemahaman inilah yang ditemukan Empu Kuturan sehingga melahirkan Pura Susunan Lanang dan Susunan Wadon. Yang menjadi pengancang atau pengempon Pura Dalam Susunan Wadon ini adalah Puri Agung Glogor Denpasar yang berjumlah sekitar 300 kakak, serta diempon oleh pengempon-pengempon pura yang lunge atau datang ke Pura Dalam Susunan Wadon saat Pujawali. Pemucuk pengayah berasal dari Desa Adat Pemogan, Desa Kepaun, Desa Serangan, dan Desa Adat Klan. Pemangku di Pura Susunan Wadon ini berjumlah 2 orang yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, baik kebersihan maupun kelestariannya. Tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu Pujawali atau Piodalan. Berdasarkan perhitungan Wageran dan Wuku, Pujawali di Pura Dalam Susunan Wadon jatuh pada hari Sabtu Kliwon Wara Kuningan, bertepatan dengan Hari Raya Kuningan.
Pura Susunan Wadon ini memiliki beberapa keunikan, di antaranya letak dan struktur bangunannya yang kuno, berupa candi dan arah candi ini menghadap ke timur. Selain itu, adanya tradisi Mesuryak di Pujewali, di mana Ide Ratu Dalam Kepale, putra dari Ide Betari Lingsir Susunan Wadon. Ide Ratu Dalam Kepale lunge ke Samuan Agung Sakenan ke Pura Susunan Wadon, diiringi oleh pengempon di Kepaon Desa Pemogan. Ide Ratu Dalam Kepale menghaturkan piuning ke Susunan Wadon untuk rao reng Pura Samuan Sakenan. Nah, pada saat Ide Betara Lingsir Susunan Wadon mau ke Pura Samuan Agung Sakenan, pengiring dari Ide Ratu Dalam Kepale senang serta mesuryak atau bersorak sukacita. Dan bila mana Ide Betara dari Susunan Wadon belum datang ke Samuan Agung, upacara belum selesai atau ngemargiang nginep.